menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan, jamu jati ya. Minum jamu jati, jaga mulut, jaga hati ini. Ini ya. Ini. Kemudian menunggu antrian yang banyak, kita itu ya menjaga kesehatan itu. Maka ada pertanyaan, mana lebih haji dulu atau umroh dulu ya? Ini ya, kalau tanya itu haji lebih penting, haji wajib. Tapi kalau umroh adalah sunnah. Kalau haji itu bisa umroh, tapi kalau umroh adalah belum tentu bisa haji ini. Maka itu monggo ya disikapi aja ya. Karena kalau penjenengan sudah daftar haji ya, walaupun antrinya panjang ya, walaupun antrinya panjang, kalau Allah nanti memanggil Anda tetap dipanggil itu. Ya, betul itu. Nih, kalau penjenengan wah antrinya sebenarnya aku lebih baik umroh ya, itu nggak bisa haji. Tapi kalau kita sudah daftar haji ya, antriannya panjang, tiba-tiba kok dipanggil Allah meninggal, kita sudah catat orang yang niat haji ini. Ini, maka dari itu ya, itu haji adalah panggilan. Jadi tidak harus antri ya, dan haji adalah benar-benar panggilan Allah. Walaupun tidak mendaftar ya, itu apa? Itu kalau dipanggil Allah ya langsung penuh hayakun. Jangan tahu toh, Mas Fajar deh, Mas Fajar itu siswa SDIT Al-Insan Ngasem ya. Itu dia apa? Dia juara lomba apa? Tahfidz anak-anak ya itu. Juara nasional ini. Nah, datang dubes itu siapa? Orangnya ada disabilitas ya, agak cacat ya, tapi hafalnya luar biasa. Dia apa? Langsung mendapat hadiah dari dubes. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji. Itulah. Lah ibunya lah, kamu yang melahirkan siapa? Ibu. Yang mendidik siapa? Ibu. Ibumu dia sekaligus ini. Ya, alhamdulillah. Nah, terus yang meragati siapa? Yang mencari nafkah sehari-hari siapa? Bapak. Bapak diajak sekaligus. Ini ya. Ini. Nah, terus yang ngajari murojaah siapa? Ustadz saya ya. Ustadz saya. Siapa? Ya dia sekaligus. Jadi apa? 4 orang ini ya tidak harus mendaftar, tidak harus antri, tapi apa? Benar-benar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada itu mari kita niatkan untuk bisa haji ini. Dan kabar gembira bagi mereka yang belum bisa menunaikan ibadah haji, ada apa? Ada amalan ya. Ada amalan ya apa? Yang banyak ya seolah telah menunaikan ibadah haji. Apa itu? Yang pertama adalah apa? Setelah subuh, monggo kita wiridan, kita tilawah, zikir, langsung diadakan dengan sholat 2 rakaat sholat sunnah suruh. Maka apa? Banyak olah ibadah haji. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah apa? Sebelum tidur baca apa? Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu ya. Itu sampai selesai itu. Itu gimana? Itu adalah ceritanya Nabi Muhammad bertanya pada Siti Aisyah, "Hei Aisyah, sebelum kamu tidur apa? Laksanakan 4 perkara. 1, katakan Al-Quran. Yang kedua, minta ridho kepada seluruh manusia. Kemudian minta sahabat pada para nabi dan laksanakan ibadah haji." Jawab Aisyah, "Gak bisa Rasulullah." Rasulullah tersenyum. Gini ya Aisyah, kalau kamu ingin menghafal Al-Quran sebelum tidur, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Ini. Yang kedua, kalau kamu ingin mencari doa manusia satu dia apa? Ucap apa? Astaghfirullahaladzim. Ini istighfar. Kalau jangan minta, yaitu apa? Syafaat Nabi, membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kau ingin pahala haji, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu sebanyak-banyak. Dah itu ya. Itu adalah ibadah sunnah yang pahalanya seolah telah melaksanakan ibadah haji. Itu nggih. Niki. Panggilan yang kedua apa? Panggilan yang ketiga adalah panggilan apa? Panggilan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi semua nanti akan dipanggil oleh Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami satu kematian. Maka dari itu nggih Bapak Ibu nggih, jangan sekali-kali mati sebelum masuk ke dalam agama Islam. Ya
ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, ya, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali mati sebelum masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah kita sudah Islam, ya. Ini. Nah, ketika kita sudah masuk Islam, mari kita berkontribusi masuk ke dalam agama Islam, ya, sesuai dengan tupoksinya sendiri. Karena masuk ke dalam agama Islam ibarat membangun masjid itu, ya. Itu. Membangun masjid ada fondasinya, ada dindingnya, ada atapnya ini. Dan yang menjadi fondasi masjid yaitu rukun iman dan rukun Islam. Ini. Sebagai dindingnya ada sistem kehidupan. Dan ini perlunya pembagian tugas tupoksinya masing-masing, ya ini. Maka di dalam agama Islam dipelajari ideologi akidah dipelajari, politik dipelajari, ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan, pertahanan dan sebagainya dipelajari. Maka di sini pembagian tugas. Yang ahli politik silakan terjun ke politik, yang ahli kesehatan silakan terjun ke kesehatan, yang ahli pendidikan silakan terjun ke pendidikan dan sebagainya. Ini, ya. Ini jangan sampai orang Islam tidak usah bicara politik, ya. Yang bicara yang ahli silahkan, ya, yang bilang politik silahkan. Karena kalau orang Islam itu tidak suka politik, ya kita harus tahu politik. Kalau orang Islam tidak tahu itu maka kita seperti sudah jatuh tertimpa tangga, diinjek-injek malah guyu, gitu loh. Karena nggak tahu politik, ya. Kita nggak suka tapi kita harus tahu politik itu, kayak gini. Kemudian sebagai atapnya adalah dakwah, ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan jihad fi sabilillah, yaitu ini. Maka kewajiban orang muslim laki-laki perempuan ada dua, kewajibannya dua. Satu adalah semuanya, ya, beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, itu, ya. Itu, ya, lanang wedok padha semuanya, ya, menyembah Allah, jangan menentukan dan melaksanakan ajaran agama sama ini. Yang kedua yaitu dakwah ilallah, mengajak kepada yang baik dan juga pada yang buruk, ini, ya, ini. Nah, kalau mengajak yang baik semuanya mungkin mampu, ya, ini. Sehingga kalau mencegah perbuatan mungkar kita nggak mampu, kita imannya lemah, betul, ya, ini. Ini di tempat saya itu, yaitu Klegen, yaitu ada tempat itu, ya, kemaksiatan nggak bisa, ya, saya mencegah nggak bisa. Yang bisa, ya, mencegah tempat maksiat adalah siapa? Pejabat, ya. Apakah Pak Camat, apakah aparat atau siapa aja. Yang penting hanya dengan tanda tangan, ya, insya Allah kemaksiatan bisa diberantas ini. Ini, ya, ini pentingnya adalah pejabat yang amat, yang floret ini. Ini, ya, ini panggilan yang ketiga ini. Pada itu sebelum, ya, kita dipanggil oleh Allah yang ketiga adalah mari kita masuk ke dalam agama Islam secara kafah ini. Nih. Kemudian syarat yang kedua ya, syarat yang kedua agar kita bisa berkumpul di jannah, di surga Aden, yaitu kita memenuhi yaitu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi setiap hari kita sudah berjanji pada Allah. Janji kita ada 3 janji itu. Itu sebelum lahir, ya. Itu di dalam rahim, ya, itu Alastu bila bingung qaulu bala, ya. Apa kamu yakin, ya, jangan bayi? Apa kamu yakin bahwa aku adalah Tuhanmu? Kalau kamu jawab, aku berjanji Allah, ya. Sayyidina aku menyaksikan ini. Kemudian ketika itu sudah lahir, kita sudah kewajiban untuk sholat, maka kita berjanji iya karena budu wa iya karena stangin, ya. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Jadi kita pada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kalau kita, ya,
sudah janji pada Allah, maka apa? Semuanya akan diberi kemudahan. Jadi sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kita. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 162 ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Janji kita niki. Jadi yang pun janji sangat Allah ya. Sholatku, ibadahku, urip matiku hanya untuk Allah. Jadi mudah ya nih, benar-benar mudah. Ya kalau kita itu ya hidup di bawah ya bimbingan Al-Quran, hidup kita akan menjadi mudah. Ketika ada masalah semuanya sudah mendapat hidayah dari Al-Quran ini. Ini yang kedua adalah memenuhi janji kita pada Allah Taala. Dan yang ketiga apa? Yaitu menyambung apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Apa itu? Yaitu silaturahmi. Silaturahmi artinya apa? Menyambung hubungan keluarga yang hampir putus ya. Yang hampir putus ini. Karena apa? Orang yang bersilaturahmi maka apa? Dimudahkan rezekinya ya. Rezekinya ini. Kenapa? Dipanjangkan umurnya. Dan kita akui ya, ketika kita bertambah usia itu yang paling berkurang adalah apa? Silaturahminya itu. Ketika kita muda ya kemana silaturahmi. Tapi ketika usia ya itu sudah bertambah, sudah menua ya. Mungkin apa? Niat silaturahmi adalah berkurang. Saya juga mengakui ini. Kalau dulu kemana mesti maghrib koncone karena sudah tua sudah tidak sempat untuk maghrib. Maka dari itu ya, itu dengan bersilaturahmi apa? Kita bisa tambah panjang umur dan banyak rezekinya. Itu ya, ini. Kemudian yang keempat adalah apa? Adalah orang yang sabar ya. Orang yang sabar ya. Jadi orang yang sabar adalah apa? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu yuhibbus sabirin ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi sabar ada 3 Pak ya. Sabar ada 3 yaitu apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini. Jadi kalau kita itu sabar ya, esok kon sholat subuh, bengi-bengi kon sholat tahajud ya. Kemudian sholat zuhur, asar, maghrib dan sebagainya itu apa? Dalam rangka apa? Sabar dalam ketaatan. Ini sabar dalam ketaatan. Ini. Maka apa? Maka ketika kita dipanggil oleh Allah SWT ya untuk bersegera, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada 3 hal segera kita lakukan. Apa yang pertama? Fasngau ya berillah ya. Surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Maka apa? Berserah kamu ingat kepada Allah. Nah, ini di mana-mana kan, di mana-mana gitu. Karena nggak tahu ilmunya gitu. Nek hari Jumat apa? Ketika dikumandangkan adzan, jamaah baru berdatangan. Gitu. Berhubung sama-sama gitu. Tapi di Womblak gitu. Ya dung jam 12 ya, itu dorong teko niki. Maka buat waktu itu ya, buat setengah 12, buat 12 kurang 15, 12 sampai jam dan sebagainya apa? Yang durung diadzani ora bakal mangkat nih loh. Betul nggih? Nggih sama itu. Karena apa? Mereka belum dapat hidayah. Fasngau ya dzikrillah. Maka segera ingatlah pada Allah ini. Yang dimaksud itu ya, itu ingat pada Allah adalah segera untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan kita semua ya, ketika waktu Jumat adalah jam setengah 12, jam 11.20
mari kita berangkat ya. Jam 11 sudah berada di masjid ya. Untuk apa? Melakukan berbagai macam sunat Jumat ini. Bisa membaca surat Al-Kahfi, bisa zikir, bisa berdoa dan sebagainya. Tapi ketika kita itu datangnya pas diadzani, kita tidak mendatangkan apa-apa. Kita hanya apa? Sekedar menggugurkan kewajiban ini. Ini. Kemudian yang kedua apa? Bersegera, yaitu segera apa? Segera kembali kepada ketaatan. Allah berfirman di surat Ad-Dariyat ayat 50, "Fafiru ila Allah." Ya. Kembalilah kamu kepada ketaatan. Ayo sholat ya, awal waktu berjamaah di masjid, bar maghrib ayo ngaji ya. Karena ngaji seminggu sekali apa pengajian ya, ini kemudian puasa sunat Senin Kamis, kemudian infak ini, berzikir berdoa ini niki kembali kepada ketaatan ini. Sholat sunat, sholat tahajud dan sebagainya dilaksanakan ini. Maka yang ketiga yang enggak bisa bagaimana ya. Saat awal itu raiso berjamaah raiso, nang masjid raiso, ngaji bahyu raiso, salat duha, salat apa tahajud, ratu raiso, infak raiso terus pun. Langsung apa segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berserah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi yang tiba bagi orang-orang yang bertakwa. Nih, jadi jangan khawatir ya, yang nggak bisa melakukan ya kembali kepada ketaatan, sabar dalam ketaatan kita apa? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang rasa salat waktu yo rasa salat gitu. Yang rasa ngaji yo rasa ngaji. Yang rasa salat yo rasa tahajud digawe gampang gitu. Karena apa? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani ya, kecuali apa? Dengan kesanggupan jenengan. Ini. Maka sabar dalam ketaatan ya, mari kita laksanakan. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi apa? Musibah ya. Dan disabar ya. Bahwa apa? Kita semua ya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita diuji oleh Allah, apakah ketakutan, kekhawatiran, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, maka kita apa? Pasrah pada Allah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kami adalah milik Allah dan akan dikembalikan ini. Baik, yang ketiga adalah sabar apa? Dalam menghadapi kemaksiatan. Niki, maka apa? Kita juga sabar ya kemaksiatan yang ada di sekitar kita, mari kita hadapi dengan sabar. Walaupun sabar kita termasuk orang-orang yang lemah imannya ini. Niki, mungkin itu ya, masih kurang itu 4 lagi, saya cepatkan aja. Yang kelima adalah apa? Adalah sholat ya. Sholat. Jadi sholat awal waktu ya, berjamaah di masjid ini. Artinya apa? Artinya kita berarti disuruh untuk menjaga sholat ini. Nah, yang berikutnya yang ke-6 adalah apa? Adalah senantiasa apa? Berinfak ya. Infak boleh secara terang-terangan, boleh secara sembunyi-sembunyi. Semuanya adalah baik ya. Ketika kita ada kota infak datang, kita boleh sembunyi-sembunyi. Tapi ketika kita membangun masjid, kita boleh apa? Boleh secara terang-terangan. Artinya apa? Untuk motivasi jamaah agar juga bisa berkontribusi ini. Kemudian yang terakhir adalah apa? Adalah membalas ya. Membalas apa? Kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini agak susah ini. Karena kalau orang dicaci maki, dibully, direndahkan ini kalau kita balas dengan hal yang sama itu baik. Tapi ketika kita mengucapkan ya selamat ya, itu adalah apa? Tanda orang-orang yang sangat cinta pada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut adalah ibadur rahman seperti dalam surat Al-Furqan ayat 63 ya. Hingga ketika dicaci maki, dihina, dibully, langsung apa? Dibalas dengan
kebaikan ya, dengan ucapan salamun ya, selamat itu. Itulah 8 syarat agar kita bisa masuk bersama keluarga di surga Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan ya, kesempatan untuk bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya, hingga anak kita ya beramal soleh secara istiqomah, kita pertahankan sampai menjadi jenazah, insya Allah kita akan dijamin masuk jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.